Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di Coding Channel. Nah, setelah kemarin kita mulai masuk ke dalam CSS, kita sudah belajar cara-cara penulisan CSS dan sintaksnya. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut masuk ke dalam dasar-dasar CSS yang lain, teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar ke dalam font CSS. Oke, kalau di sini kita bilang font, mungkin dari teman-teman itu cuman mengetahui atau yang kita ingat seringnya biasanya cuman ukuran jenis-jenis font ya, kayak Algerian, Times New Roman, terus Arial gitu kan. Nah, tapi dalam CSS sendiri di dalam font itu teman-teman kita yang biasanya sering digunakan itu ada 6 teman-teman. 5 sih, tapi 6 di sini yang kita akan bahas gitu yang akan sering digunakan. Di antaranya ada font style, ada font size, font family, font width, font variant, dan font saja. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi nanti kita akan coba praktekkan satu-satu. Kita kupas pelan-pelan supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, yang pertama itu ada font style. Nah, di sini font style teman-teman kegunaannya digunakan untuk memberikan gaya penulisan teks pada elemen atau selektor. Kalau ini sudah umum banget pasti teman-teman. Karena kalau biasanya kita di Word ya, yang sering ada tugas di Word itu pasti udah paham gitu. Yang dia tulisannya ada miring atau tulisannya normal. Biasanya kita pakai italic atau normal, dan di sini ada 3 value-nya teman-teman untuk di dalam CSS sendiri. Yang pertama, untuk font style value-nya ada italic. Di situ untuk membuat teks menjadi miring. Sudah umum ya, teman-teman pasti sudah paham lah. Nah, yang kedua normal, itu menampilkan teks dengan gaya normal. Berarti istilahnya dia membalikkan teks ke dalam keadaan normal. Nah, yang ketiga itu ada oblique. Nah, di situ digunakan untuk membuat teks menjadi lebih miring dari italic. Jadi kalau italic itu sudah miring, oblique ini digunakan untuk memberikan lebih miring lagi. Nah, kalau saya salah bacanya mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita coba praktek aja teman-teman. Buka Sublime-nya. Sublime. Oke, di sini jangan lupa kita ganti dengan HTML ya, HTML. Oke. Di sini HTML font CSS. Oke, di dalam bodinya kita tulis H1. H1. Oke, H1. Lalu di sini kita akan tulis judulnya belajar font CSS. Oke, lalu kita akan save dulu. Saya biasa simpannya di D, di HTML, lalu saya kasih nama font. Oke, oh ya, saya supaya rata tengah biasa saya selalu kasih align-nya center. Buka browser teman-teman. Oke, D. Lalu di sini sudah ada materi yang kemarin belajarnya, saya ganti dengan font. Oke, di sini sudah keluar ya untuk H1-nya, teman-teman. Nah, di sini kita mau buat di paragrafnya dulu. Paragraf belajar font style. Belajar membuat font style. Kita copy jadi 3 aja. Karena tadi ada 3 value-nya. Nah, di sini saya menggunakan CSS yang langsung berada di dalam inline, teman-teman. Jadi langsung berada di dalam konten yang akan kita ubah ya. Jadi ini karena masih gampang, masih pakai font style, jadi saya menggunakannya di sini supaya teman-teman langsung paham. Jadi style di sini saya mau kasih font. Nah, di sini banyak sekali teman-teman. Nah, tapi kita akan belajar 6 saja. Yang pertama kita akan ubah font style-nya. Tadi yang pertama ada italic. Di copy saja ke sini, dan di sini kita akan ganti normal. Oke, lalu di sini kita akan ganti oblique. Kita save, cek dulu, refresh. Nah, ini dia teman-teman. Di sini sudah berubah ya, dimana italic
di sini menggunakan italic, belajar membuat font italic, dan sini dia hanya normal saja yang kedua, dan yang ketiga ada oblique. Oblique tadi itu lebih miring daripada italic teman-teman. Nah di sini yang menggunakan font style tadi. Ya sampai di sini paham ya teman-teman menggunakan font style. Oke kita lanjut. Tidak begitu rumit untuk penjelasannya karena di sini kita masih belajar bertahap, jadi teman-teman bisa langsung praktekkan saja nanti. Kita lanjut. Lalu yang kedua di sini teman-teman bisa melihat font size. Nah, font size ini gunakannya untuk apa? Font size digunakan itu untuk menentukan ukuran font itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya di Word itu ada ukurannya 12, 14, 16. Nah, sedangkan di CSS sendiri di situ biasanya terdapat ada 12. Teman-teman bisa kasih X small, teman-teman bisa kasih small, XX small atau smaller. Oke, kita langsung lanjut ke prakteknya aja, teman-teman. Sini saya ubah langsung di paragraf baru kita buat. Oke, di sini belajarnya kita font size. Nah, di sini kita kasih style, kita kasih CSS-nya font size. Maksudnya font size. Nah, di sini tadi kita ada 3. Teman-teman bisa pakai yang pertama X small. Yang mau saya praktekkan cuma 3 aja, tapi di sini ada banyak ya teman-teman, nanti bisa coba di tempat masing-masing, di praktek masing-masing, di rumah masing-masing. Lalu di copy aja jadi 3. Nah, di sini explore. Terus di sini saya mau pakai pixel karena reset, refresh. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, yang X small tadi sangat kecil, terus yang XX large tadi lumayan besar, terus yang pakai pixel. Nah itu kita bisa menyesuaikan sendiri gitu. Kalau saya sih rekomendasinya biasanya pakai ukuran ini teman-teman, karena ini kita bisa ngatur teman-teman mau ngasih ukuran fontnya berapa, 20, 30, jadi sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke dalam font family. Nah ini teman-teman, kalau misalnya di dalam Word biasanya kita sering ganti-ganti font, itu di CSS namanya font family ya. Nah di sini ada 2, ada yang namanya nama font dan ada yang namanya generic family. Yang nama font itu yang kayak Arial, Verdana, Times New Roman, Algerian, Impact, dan semuanya itu termasuk namanya nama font, dan segala macam yang biasanya kita gunakan itu nama font. Nah sementara generic family ini lebih ke kategori fontnya. Jadi ada yang seperti sans serif, serif, monospace. Nah ini contoh simpelnya aja yang paling sering digunakan itu ada sans serif dan serif. Kalau teman-teman lihat, kalau sans itu dia jenis tulisan yang tidak ada apa namanya kakinya ya, kakinya. Nah sedangkan serif, sans serif dia yang ada kakinya seperti ini nih. Ini contohnya seperti ini. Nah jadi ini jenisnya ya, dan ini nama-nama fontnya teman-teman. Kita coba praktek. Oke, kita buat di sini aja ya. Kita buat di sini aja. Style di judulnya, terus kita kasih font family, misalnya Arial. Oke, kita save dulu, refresh. Nah ini dia akan sudah berubah jadi Arial fontnya teman-teman. Kurang lebih gampang ya cara menggunakan font family. Jadi teman-teman tinggal ganti nama fontnya apa, dan di sini bisa kita gunakan lebih dari satu. Misalnya di sini Verdana ya, lalu di sini nama jenis fontnya sans serif tadi. Nah jadi gini teman-teman, fungsinya kalau kita nulis seperti ini, nanti web itu akan mengecek ada nggak jenis font Arial. Kalau misalnya nggak ada, dia baru ke Verdana, dan kalau nggak ada juga, baru dia akan ngecek ke kategori sans serif seperti itu. Oke, cukup gampang ya, cukup mudah dipahami untuk di font family ini. Kita lanjut aja. Nah, di sini ada font width. Font width ini digunakan untuk menentukan ketebalan font yang akan dibuat.
ketebalan font biasanya kita gunakan pakai bold. Nah, tapi di sini ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya bold, ada namanya bolder, lighter, normal, dan kita bisa juga pakai angka, teman-teman. Kita langsung praktek aja. Font weight kita ganti. Font weight. Di sini kita kasih bolder misalnya. Di copy aja. Di sini kasih normal. Lalu di sini kita kasih 900 misalnya. Kita save. Oke, dia sudah berubah ya, teman-teman. Nah, di sini dia bolder, teman-teman bisa lihat dia lebih tebal. Lalu di sini normal, dan di sini tadi saya kasih ukuran pakai angka. Jadi teman-teman juga bisa masukkan ukuran pakai angka itu nanti misalnya berapa, 200, 300 gitu ya, di ukuran fontnya itu sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan angka jadi sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada font varian. Jadi digunakan untuk menampilkan apakah suatu teks harus ditampilkan dengan huruf kecil atau tidak. Jadi misalnya teman-teman itu mau ganti satu paragraf itu dengan huruf kapital semua, itu kan repot tuh kalau kita harus nulis ulang. Nah, di sini kita bisa menggunakan value-nya bernama small caps, teman-teman. Sini ada 3 ya, sini ada 3, tapi yang untuk mengubah dari huruf kecil menjadi huruf besar kita menggunakan small caps. Kita coba. Kita buat paragraf, rem, kita save, kita lihat dulu standar ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengubah ini, kita akan mengubah semuanya ini menjadi huruf besar. Kita kasih font, saya lupa tadi, font varian. Oke, font varian. Nah, ini dia. Font variannya kita kasih small caps. Oke, save. Oke, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat dia sudah berubah menjadi huruf kapital semua. Nah, ini kegunaan dari font varian tadi ya. Ada tiga di sini yang bisa kita gunakan, tapi yang digunakan untuk font varian sendiri yang menggunakan huruf kecil jadi huruf besar semua, itu kita menggunakan value dari small caps itu. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir itu ada font, teman-teman. Jadi gini, kalau yang namanya font itu dia terdiri dari font value-value yang di atas tadi. Jadi terdiri dari properti-properti yang di atas tadi, terdiri dari font style, font size, font family, font weight, font varian. Jadi kita nggak perlu tulis font stylenya apa, font size-nya apa, font family-nya apa. Jadi kita cukup tulis font lalu tuliskan value-nya apa. Langsung aja ke contohnya. Sini kita tulis font. Misalnya saya mau tulis yang pertama font stylenya italic, terus font weight-nya bold, terus ukurannya 20 px dan height-nya 30 px, lalu Arial. Untuk jenis teksnya kita save, refresh. Nah, ini teman-teman, dia langsung jadi ya. Cuman saya nggak menyarankan sih kalau teman-teman mau nulis seperti ini, karena dia kita kadang nggak lupa gitu apa yang mau kita ganti. Kalau ini kan tadi italic kan kita sudah belajar masalah font style, lalu kita sudah belajar masalah font weight-nya apa, lalu kita sudah belajar masalah font family. Nah, ini digabung jadi satu, teman-teman. Itu yang namanya di font tadi, bisa menggunakan semua properti font dan kita gabungkan jadi satu. Oke, untuk pelajaran fontnya mungkin sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa komen atau tanya langsung di replay videonya. Kita akan belajar terus secara bertahap supaya teman-teman bisa paham mengenai CSS ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.